Baik, selamat bertemu kembali pada pembahasan soal-soal kita, yaitu mengenai pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan eksponen dan sekarang kita akan melanjutkan ke pertidaksamaannya. Ada dua ketentuan yang harus kita perhatikan pada pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, apabila basis A lebih besar 1, maka A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx dengan ketentuan pangkat fx lebih besar atau sama dengan gx. Ini artinya apabila A lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Yang kedua, apabila nilai A di interval A lebih besar 0 lebih kecil 1 dan A pangkat fx lebih besar atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Artinya tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi kalau A lebih besar 0, tanda pertidaksamaannya tetap. Sedangkan kalau A ada di sekitar ini, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Itu ketentuannya. Nah, sekarang akan kita aplikasikan ke contoh-contoh soal yang berikut. Kita masuk ke contoh soal. Himpunan penyelesaian dari setengah pangkat 8 tambah 2x kurang x kuadrat lebih besar dari setengah pangkat x ditambah 2. Nah, kalau kita lihat basis, berarti A-nya sama dengan setengah. Dia ada di interval A lebih besar 0 lebih kecil 1, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah. Berarti pangkatnya ini 8 ditambah 2x dikurang x kuadrat. Kalau tadi lebih besar, dia menjadi lebih kecil dari x ditambah 2. Kita sempurnakan. Min x kuadrat ditambah 2x dikurang x ditambah 8 kurang 2 lebih kecil 0, atau min x kuadrat ini tambah x ditambah 6 lebih kecil 0. Kita kali negatif menjadi x kuadrat kurang x kurang 6 lebih besar 0. Kita faktor x sama dengan 0. 6 yang mungkin 2 kali 3. Supaya minus 1, maka ini minus 3 tambah 2. Kita peroleh x1 sama dengan minus 2 dan x2 sama dengan 3. Ini nilai x1 dan x2. Sekarang kita tuliskan ke garis bilangan. Inilah minus 3, inilah minus 2, inilah 3. Sekarang akan kita uji nilai x0. Kita masukkan x0 0, maka kalimat yang kita temukan adalah minus 6 lebih besar 0. Itu adalah kalimat yang salah. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih kecil dari minus 2 atau x lebih besar 3. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B. Kita lanjut ke model soal yang berikut. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat kurang 4. Kita melihat basis ini 9 dengan 27.
Maka langkah pertama kita adalah mengubah basis-basis ini. Kita jawab, 9 itu 3 pangkat 2. Pangkat ini 2x kurang 4. 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 3 pangkat 3, dia menjadi 3 pangkat minus 3 dikali x kuadrat dikurang 4. Kurang 4. Nah, sekarang basis A-nya sama dengan 3 dan ini memenuhi dengan A lebih besar 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, sehingga basisnya 3, tanda pertidaksamaannya menjadi 4x dikurang 8 lebih besar sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 12. Sempurnakan, 3x kuadrat ditambah 4x kurang 8 kurang 12 lebih besar sama dengan 0, atau 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 20 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan. Model faktor yang mungkin adalah 3x dikali x sama dengan 0. Melihat perkalian 20, maka yang mungkin 2 kali 10 atau 4 kali 6. 2 kali 10 atau 10 kali 2, ini 10 dan 6. 10 dan 6 pas 4, jadi 10 harus positif. Ini positif 10 dikurang 6. Nah, jadi sebut X1 sama dengan min 10/3 dan X2 sama dengan positif 2. Sekarang kita tuliskan ke garis bilangan. Inilah min 10/3. Inilah 2. Akan kita uji. Kalau saya ambil uji sama dengan X0, maka kalimat yang kita temukan adalah minus 20 lebih besar 0. Minus 20 lebih besar 0. Dan ini adalah kalimat yang salah. Oleh sebab itu, ini bukan daerah penyelesaian, otomatis inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil atau sama dengan min 10/3 atau X lebih besar sama dengan 2. Sehingga opsi yang benar adalah C. Kita sambung pada soal berikut. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X kurang 4 kali 3 pangkat X tambah 1 lebih besar minus 27. Kita jawab 3 pangkat 2X. Ini kita buat pangkat X, lalu kita pangkatkan dengan 2 dikurang 4 kali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 lebih besar, atau kita pindahkan ke kiri menjadi tambah 27 lebih besar 0. Sempurnakan, 3 pangkat X pangkat 2 dikuadratkan dikurang, ini menjadi 12 kali 3 pangkat X tambah 27 lebih besar 0. Basis A-nya sama dengan 3, maka tandanya tetap. Ya. Sehingga dengan memisalkan 3 pangkat X dengan B, kita peroleh B kuadrat dikurang 12B ditambah 27
lebih besar 0. Kalau mau kita faktorkan, B kali B sama dengan 0. 27 itu adalah perkalian 3 dengan 9. Supaya jumlahnya minus 12, maka ini harus minus-minus. Berarti B1 sama dengan 3 dan B2 sama dengan 9. Kita kembalikan ke pemisalan. Untuk B1 sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, maka X sama dengan 1. Yang kedua, untuk B2 sama dengan 9, maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2, nilai X sama dengan 2. Sekarang kita tulis ke garis bilangan. Inilah 1, inilah 2. Akan saya uji nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0, lalu kita substitusi 0, 3 pangkat 0, 1, 1 pangkat 2, 1 dikurang 4 kali 3 pangkat 0, 1, ini dikurang 12 kali 3, menjadi tambah 27 lebih besar 0. Ini 28 dikurang 12 lebih besar 0, atau sekitar 16 lebih besar 0. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Oleh sebab itu, daerah uji 0 inilah daerah yang memenuhi. Karena hasil kalimat yang kita temukan bernilai benar. Sehingga himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil 1 atau X lebih besar 2. Maka opsi yang benar adalah opsi C. Semua nilai X yang memenuhi 4 pangkat 2 X kuadrat tambah 3X kurang 5 lebih kecil dari 1/4. Kita jawab, kita ubah ke basis 4. Berarti 4 pangkat 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 lebih kecil dari 4 pangkat minus 3. Nah, nilai A-nya 4. Artinya A lebih besar 0, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Basisnya 4, maka 2X kuadrat tambah 3X kurang 5 lebih kecil minus 3. 2X kuadrat tambah 3X, ini tambah berarti kurang 2 lebih kecil 0. Kita faktor 2X kali X sama dengan 0. Melihat perkalian 2, maka yang mungkin adalah 1 dan 2. Supaya positif, maka ini adalah positif 4 dikurang 1. Jadi nilai X1 sama dengan setengah, atau nilai X2 sama dengan minus 2. Kita tuliskan ke garis bilangan. Inilah minus 2. Inilah setengah. Akan kita uji nilai X sama dengan 0. Maka uji X0, kita menemukan kalimat minus 2 lebih kecil 0. Lebih kecil 0. Ini adalah sebuah kalimat yang bernilai benar. Maka daerah uji untuk X0 inilah yang menjadi penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar minus 2 lebih kecil setengah. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Kita sambung. Semua nilai X yang memenuhi persamaan
3 pangkat 2x tambah 1 tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 3 lebih besar 0. Kita jawab 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 3 lebih besar 0. Ini kita pindah ke depan. 3 dikali 3 pangkat x dipangkatkan dengan 2 tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 3 lebih besar 0. Nah, sekarang A-nya sama dengan 3. Basisnya 3, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kita misalkan 3 pangkat x dengan m. Maka 3m kuadrat dikurang 8m dikurang 3 lebih besar 0. Kita faktor 3m kali m sama dengan 0. Nah, yang mungkin adalah 1, 3. Supaya minus 8, maka ini minus 9 ditambah 1. Perkaliannya pas. Maka nilai M1 sama dengan min 1/3 atau nilai M2 sama dengan 3. Kita kembalikan ke pemisalan. Untuk M1 sama dengan min 1/3, maka kita peroleh 3 pangkat X sama dengan M min 1/3. 3 pangkat X sama dengan, tidak ada bilangan yang menghasilkan minus 3 dengan basis 3, maka ini dikatakan tidak memenuhi. Untuk yang kedua, M2 sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, maka nilai X sama dengan 1. Jadi X yang memenuhi hanya 1, yaitu untuk X1. Kita tulis ke garis bilangan, inilah X1. Akan kita uji nilai X sama dengan 0. Kita substitusi kemari, nilai X0. 0, 3 pangkat 0, 1, 3, kita peroleh 3 ditambah 3 pangkat 0, 1 tambah 8 dikurang 3 lebih besar 0. 3 habis, maka 8 lebih besar 0. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Maka daerah X0 merupakan daerah penyelesaian. Inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil 1. Demikian pembahasan kita untuk pembahasan soal mengenai pertidaksamaan eksponen. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa bermanfaat ke depannya, dan nanti akan kita sambung pada pembahasan soal-soal berikutnya, yaitu pada persamaan logaritma dan juga pertidaksamaan logaritma. Demikian dan terima kasih.